Cek. Ya hari ini sebenarnya gue mau bahas materinya, Cok. Ini soal tuh kayak buat apa namanya pembuka aja. Tapi gue jelasin sedikit soal nomor satu. Jadi soal nomor satu ini, ya astaga, gue belum salam ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam lestari, Indonesia Jaya. Ya, hari ini kita akan bahas sesuai yang ada di mana nih? Di web, di virtual class, itu gue akan bahas tentang biosfer atau persebaran flora fauna. Nah, ya hari ini kita akan bahas materi. Secara umumnya kita bakal bahas materi, tapi karena ada yang request bahas soal, jadi gue bahas satu soal nomor satu. Satu soal dan nomor satu. Karena ini soal soal tipe-tipe ini lumayan sering keluar, baik di dulu ya kalau di dulu di SBMPTN, kemudian di ujian mandiri yang ada sosumnya pasti itu sering keluar. Kayak misalkan gini, nomor satu, di bawah ini beberapa kegunaan hutan bakau secara ekologis. Gitu. Nah kalau kita ngomongin eh, fungsi atau kegunaan secara ekologis, itu biasanya selain ekologis banyak temannya tuh. Kayak misalkan fungsi secara biologis. Terus ada lagi fungsi secara ekonomis. Terus ada fungsi secara ekologis, biologis, ekonomis itu biasanya. Kalau ekonomis jelas ya, itu bisa dimanfaatkan sama ya kehidupan manusia gitu. Sebagai pemenuhan sumber daya alam. Itu sebagai ekonomis. Jadi bermanfaatlah buat manusia itu ekonomis. Kalau ekologis, kalau ekologis ya berarti buat apa namanya? Iya, buat keseimbangan ekosistem alam gitu. Terus kalau apa lagi? Kalau apalagi tadi gue biologis. Kalau biologis ya itu berarti bermanfaat buat ya tumbuhan atau tanaman atau makhluk hidup lain gitu di sekitarnya. Itu biologis, secara ekologis sama secara ekonomis. Bedanya itu. Ya dari situ lu bisa jawab lah ya soal nomor satu ini apa. Ya kita bahas satu soal doang. Sisanya kita bahas materi. Apa Dit? Jawabannya Dit? Gue nanya Adit nih. Hah, kenapa Satu. bang? Nomor satu jawabannya apa? Lo tadi. Bentar. Nomor satu ya? Gua nomor satu tuh menahan goncangan ombak itu udah pasti. Terus tempat hidup berbagai macam binatang, waktu relatif singkat, sama rimbunnya daun bakau. Ya, yang kecuali itu yang E ya berarti karena yang E itu ya sebagai ekonomis gitu Iya. untuk kepentingan pemenuhan apa namanya kebutuhan manusia. Itu benar sih Adit berarti. Ya, gue ganti share screen dulu nih. Main lu berdua. Ya, gitu. Udah kelihatan belum teman-teman share screen-nya? Kelihatan kak? Kelihatan ya? Mungkin yang ini deh, desktop aja. Catatannya kelihatan juga. Aman-aman. Kelihatan kan? Aman ya. Ayo dong nih, yang pada mau share screen dong. Share screen. On cam dong, on cam, ayo. On cam nih. On cam. On cam. Ayo yang mau on cam, terus yang mau jawab nanti apa namanya yang mau bantuin gue jawab ya bisa on mic. Hukumnya sangat dianjurkan. Nggak ada spot foto bagus di rumah astaga. Posisinya yang enak di mana nih? Bentar gue atur posisi dulu ya. Hari ini berarti kelas geografi minggu
live class 047 TKA ada sekitar 100 orang yang hadir. Ya lumayan banyak. Walaupun nggak sebanyak Skolastik ya, karena Skolastik itu digabung sama Saintek. Tapi ini udah banyak 100 orang. Ya, hari ini kita akan bahas persebaran flora fauna gitu. Di Indonesia khususnya kita bakal bahas yang di Indonesia dulu. Kita ngelanjut materi yang di Desember dibahas sama Kadela, di mana Desember Kadela udah nyampe ya atmosfer kalau nggak salah. Kak Iben lama nggak absen ya. Kalau absen bisa asa terlambat. Tadi gue udah sempet absen di awal. Ada kali 10 menit tadi gue absen. Lalu masuknya agak terlambat. Ya, hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari yang dulu sempat dibahas Mbak Dela. Udah nyampe atmosfer. Di mana nanti ya di hari Senin Mbak Dela ngebahas materi dari awal gitu. Kalau di hari Minggu sama gue itu ngebahas apa yang waktu itu anak Lazarus udah bahas gitu. Jadi ya kalian nggak bakalan sampai ketinggalan materi, baik yang anak sosum ataupun anak linjur gitu, saintek, bahasa agama ataupun ya anak SMK nggak bakal ketinggalan. Karena di Mbak Dela itu bakal diulang lagi dan juga ada record YouTube-nya juga gitu. Jadi bisa ditonton semua-muanya. Itu tergantung ya kalian lagi gitu. Gimana kalian mau improve materi kalian, mau ngasih priority gitu ke materi-materi sosum. Gitu, teman-teman. Absen pas Adit ketiduran. Ya, hari ini kita akan bahas persebaran flora fauna di Indonesia. Nah, di mana ini mungkin jadi salah satu materi yang membedakan geografi dengan materi lainnya gitu. Di mana ya salah satu bahasan geografi, ini gue agak giniin dulu ya. Salah satu bahasan geografi ya, itu terkait dengan persebaran fenomenanya yang ada di permukaan bumi. Itu yang mungkin menurut gue yang membedakan geografi dengan yang lainnya, yaitu persebaran fenomenanya di permukaan bumi. Karena kan kalau kita ngomongin biologi mungkin kaitannya terhadap fauna ya mungkin itu terkait dengan strukturnya, terus juga terkait dengan ya perkembangbiakannya ataupun terkait dengan ya aktivitasnya gitu, adaptasinya. Tapi di geografi mungkin ya dibahas tentang kenapa persebaran hewan, misalkan gajah itu bisa ada di Lampung gitu. Persebaran apalagi misalkan gajah bisa ada di Thailand gitu. Terus yang kemarin Kak Imam ngomong itu ada unta gitu di Australia dan persebarannya banyak banget. Itu terkait dengan ya persebaran hewan, persebaran tumbuhan di permukaan bumi gitu. Yang pastinya terkait dengan ya kondisi yang lain gitu, terkait dengan kondisi atmosfer atau iklim gitu terutama. Yang Adit bingung tadi temperatur tuh apa. Terus juga terkait dengan apalagi misalkan kondisi hidrologinya atau kondisi airnya. Terus apa lagi? Terkait dengan kondisi ya bentang alamnya, dataran tinggi, dataran rendah. Itu persebaran hewan dipengaruhi sama itu. Jadi kalau kalian lihat nih, ya persebaran flora fauna itu sangat dipengaruhi oleh faktor alam, terutama iklim. Jadi intinya apa? Enggak semua hewan, enggak semua tumbuhan itu bisa beradaptasi di semua ekosistem gitu atau di semua kondisi iklim. Kayak misalkan apa? Ya beruang kutub hidup di daerah-daerah yang suhunya dingin. Karena emang secara morfologi, secara fisiologi tubuhnya itu cocoknya di wilayah-wilayah yang kondisinya dingin. Apalagi misalkan siapa nih, gue belum banyak kenal nih dari kalian. Misalkan Yusuf jalan-jalan gitu ke Bandung.
atau jalan-jalan ke tempat yang apa namanya yang agak dingin lah gitu, di Dieng lah atau segala macam, beli oleh-oleh gitu misalkan, ya beli oleh-oleh apa namanya pohon-pohon di sana gitu, atau enggak beli kelinci pas dibawa ke Bekasi Barat yang suhunya lumayan panas, itu kelincinya mungkin nggak bakalan bisa beradaptasi dengan baik gitu pas sampai di Bekasi. Itu karena kondisi iklim dan cuaca yang berbeda gitu antara tempat dia beli hewan atau beli tumbuhan ya dengan kondisi iklim Bekasi yang mungkin ya agak lumayan ekstrim gitu menurut beberapa orang gitu. Ya bercanda ya kalau itunya. Ya gitu ya. Atau misalkan apa deh, misalkan Adit gitu di Jayapura, dia nyomot mangrove gitu, misalkan nyomot mangrove di pesisir, terus dibawa ke rumahnya, ditaruhlah di tanah gitu di samping pohon jambu misalkan. Ya berarti apa, mangrove itu juga nggak akan bisa bertahan lama di rumah Adit. Kenapa? Karena kondisi apa namanya, kondisi lingkungannya itu berbeda dengan ya kondisi habitat aslinya di daerah pesisir. Kayak apa? Kayak meliputi kondisi hidrologinya di mana mangrove itu hidup di tempat-tempat yang air payau. Apalagi misalkan, ya kondisi tanahnya di daerah pesisir itu agak berlumpur kalau buat mangrove. Sedangkan rumah Adit tanahnya tanah gembur gitu. Tanah dari sawah dicomot gitu. Tanah kering atau apa, taker, tanah kering. Itu nggak cocok dan ya apa namanya, eh, tumbuhan itu mungkin nggak bisa beradaptasi dengan baik di rumah Adit. Ya, itu kurang lebih terkait dengan eh, persebaran hewan ataupun persebaran tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Payau itu bukan air asin ya. Jadi payau itu dia air yang ada di wilayah pesisir, artinya dia ada di wilayah gini deh. Payau ya, payau. Mungkin baru pada dengar kali payau. Payau itu air yang ada di pesisir sekitar muara sungai. Muara sungai apa? Muara sungai itu dia adalah daerah transisi antara laut dengan sungai gitu. Jadi ya tempat pertemuan antara air tawar ya dengan air asin itu namanya wilayah pesisir atau muara sungai. Ya karena ada percampuran maka wilayah di sekitar situ ada beberapa yang enggak asin banget tapi enggak tawar juga. Itu namanya payau. Gitu. Enggak asin tapi enggak tawar juga. Mulut sungai, ya muara sungai itu bisa disebut juga mulut sungai. Ya kenapa disebut mulut sungai? Karena di ujung banget gitu. Dan biasanya bentuknya ujungnya itu agak-agak lebar. Yang nanti disebut juga dengan delta, ada yang disebut juga dengan estuari. Gitu teman-teman. Asin dikit lah ya benar. Mungkin berlawanan sama Le Minerale. Kalau Le Minerale kan mungkin agak manis-manis gitu. Kalau air payau tuh agak-agak keasinan dikit. Jangan diminum karena ya apa namanya bakal asin gitu di lidah kita. Itu terkait dengan persebaran flora fauna. Ini kita lanjut lagi. Terus faktor lain yang mempengaruhi persebaran flora fauna selain suhu ya, itu ada kesuburan tanah, ketinggian tempat dan curah hujan. Jadi kalau kita lihat, nih gua agak sedikit ke bawah nih. Ini lewat ya, ini soalnya pembukaan doang tadi ini. Kita lewat ya. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Yang pertama yang pasti dia ya mungkin lu baru apa namanya ada yang baru dengar, ada yang udah sering disebut juga dengan faktor klimatik, yaitu kondisi iklim dan cuacanya. Iklim dan cuaca. Misalkan apa? Ya kondisi iklim kayak dia meliputi apa? Meliputi suhu udara, terus juga meliputi curah hujan, meliputi kelembaban. Itu faktor utama atau faktor yang paling apa namanya? Faktor aktif lah gitu yang mempengaruhi persebaran flora fauna. Karena ya apa namanya? Itu paling mempengaruhi kondisi fisiologi ya hewan sama tumbuhan. Terutama tumbuhan. Misalkan gini. Ya, tumbuhan itu kan pada dasarnya untuk melakukan apa namanya fotosintesis, dia butuh dua faktor kan. Yang pertama dia butuh sinar matahari, terus yang kedua dia butuh air gitu buat proses fotosintesis. Jadi wilayah-wilayah yang panas,
dan juga curah hujannya tinggi, itu paling mendukung ya pertumbuhan sama perkembangan tanaman. Berbeda dengan wilayah-wilayah yang iklimnya dingin gitu. Udah iklimnya dingin, curah hujannya rendah, ya maka proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman jadi apa namanya? Jadi semakin sulit gitu. Nah, dari situ itu nanti bakal berpengaruh gitu ke apa namanya? Ke persebaran hewan. Kenapa? Karena di mana suatu wilayah itu banyak tumbuhan, di mana di suatu wilayah itu banyak apa rerumputan lah gitu. Maka di situ juga nanti bakal banyak hewan-hewan herbivora yang mencari makan. Maka di tempat-tempat yang banyak tanaman ya biasanya banyak herbivora. Itu juga nanti berpengaruh. Herbivora ya berarti di sekitarnya nanti banyak predator lagi gitu. Nah, ntar ada predator kedua gitu. Karena kan dalam rantai makanan itu kan panjang kan. Apa aja rantai makanan, teman-teman? Rantai makanan. Yang kalian ingat, dalam rantai makanan tuh ada apa aja? Apa aja nih? Adanya harimau, abis itu sama ular, sama tikus. Betul Ular, nggak sih, tikus, Kak? apa? Itu kayak dari... Ya, yang pertama gini ya. Yang pasti dalam rantai makanan itu ada produsen. Di mana produsen itu ya berarti tanaman yang mendapat makanannya dengan proses fotosintesis. Mungkin buat yang anak saintek udah tahu gitu bahwa tanaman itu ya tumbuhan yang autotrof gitu. Atau dia bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis autotrof. Baru setelah itu baru ada apa? Ada konsumen satu ya berarti apa ya hewan-hewan herbivora. Hewan-hewan herbivora, kemudian juga ada konsumen dua ya berarti ya sekitar karnivora. Ya juga konsumen tiga, dia juga karnivora biasanya. Ya atau juga dia ada omnivora sih, omnivora. Karena kan ya yang makan tumbuhan terus dia dimakan lagi sama hewan. Intinya apa? Intinya semakin apa namanya? Semakin mendukung kondisi iklimnya, terutama faktor curah hujannya, itu semakin banyak ya hewan yang tinggal di sekitarnya. Makanya apa namanya? Ya wilayah-wilayah yang tropis kayak wilayah Indonesia itu kan apa namanya? Ya tumbuhannya sangat hijau gitu. Terus juga ada wilayah sekitaran daerah aliran sungai Amazon itu juga ya habitatnya banyak sekali hewan dan juga tumbuhan di sana. Itu karena dua faktor tadi yang mendukung apa? Suhu sama apa tadi? Ya curah hujan. Itu faktor klimatik yang paling mendukung. Gitu teman-teman. Nah, ini gue hapus aja ya. Nah, ini faktor yang kedua. Gue tambahin deh terutama suhu dan curah hujan. Jadi itu, kalau misalkan wilayahnya panas doang, tapi curah hujannya rendah, itu nanti ya bakalan kering wilayahnya. Akibatnya apa? Tumbuhan bakal sulit buat berkembang di wilayah sana. Tapi kalau misalkan dia panas, kemudian curah hujannya tinggi kayak wilayah Indonesia, yaitu maka nanti akan mempengaruhi banyaknya tumbuhan dan juga tanaman. Semakin hijau lah gitu. Makanya kalau kita lihat nih, bentar, apa misalkan Google Earth, Google Maps, Google Maps ya. Kelihatan nggak share screen gua? Kelihatan, Kak. Kalau kita lihat peta dunia secara keseluruhan ya, itu wilayah-wilayah yang hijau, wilayah-wilayah yang berarti banyak tanamannya itu adalah wilayah-wilayah yang ada di sekitaran garis khatulistiwa atau tropis. Di mana wilayah khatulistiwa kayak Afrika bagian tengah nih. Kemudian mana lagi nih? Ya Brazil atau wilayah-wilayah Amerika Selatan, Brazil, Ekuador. Terus juga sama wilayah-wilayah di sekitar Asia Tenggara kayak Papua, Papua Nugini, Indonesia, kemudian juga Malaysia, Filipina. Itu wilayah-wilayah yang suhunya tinggi atau wilayahnya panas dan juga curah hujannya tinggi. Akibatnya apa ya? Itu sangat mendukung proses pertumbuhan ya tanaman. Gitu. Berbeda kalau kita misalkan ke utara nih. Ini suhunya panas tapi curah hujannya rendah. Gitu. Ini juga suhunya panas Afrika tapi curah hujannya rendah. Itu faktor yang pertama.
Terus faktor yang kedua yaitu ada kesuburan tanah. Ini gua highlight juga. Mana ya? Yang kedua itu faktor kesuburan tanah, disebut juga edafik. Edafik itu kondisi kesuburan ya tanahnya. Gitu. Ya, kenapa kesuburan tanah ini menjadi faktor kedua? Ya karena dalam rantai makanan tadi itu kan produsen kan yang pertama menentukan di mana nanti semakin banyak tumbuhan, semakin banyak tanaman, itu herbivoranya makin banyak, karnivoranya makin banyak. Jadi faktor kesuburan tanah itu yang kedua. Jadi itu juga termasuk faktor aktif. Kenapa? Karena ya setiap tumbuhan atau tanaman itu nggak bisa hidup di semua tanah gitu. Misalkan gini, kalian mungkin tahu tumbuhan jati. Kenapa jati nggak semua ada di Indonesia gitu? Artinya di beberapa tempat populasi jati itu banyak, di beberapa tempat jati itu sedikit. Atau misalkan kalau kita ngomongin lahan pertanian, nggak semua wilayah Indonesia yang curah hujannya tinggi dan juga suhunya yang lumayan hangat itu bisa ditumbuhin padi. Kenapa? Karena faktor yang berpengaruh setelah iklim itu ada kondisi tanah atau kesuburan tanah. Kenapa? Karena ya padi nggak bisa hidup di semua tempat. Ada faktor-faktor kayak misalkan kondisi kelembaban tanahnya, apalagi misalkan kondisi mineral tanahnya atau unsur haranya gitu. Itu nggak semua tanah itu bisa ditumbuhin padi, intinya gitu. Di mana ya tanah-tanah kayak misalkan tanah gembur, tanah-tanah humus, tanah-tanah organik yang ada di Kalimantan itu kurang bagus buat tanaman padi. Makanya biasanya tumbuhan padi itu cocok di tanah-tanah aluvial atau tanah-tanah di sekitar aliran sungai. Itu salah satu contohnya. Atau tumbuhan jati, di mana jati itu cocok di wilayah, gue lupa. Jati itu cocok di wilayah Kars, gue baru ingat. Atau Kapur. Jawa Timur. Ya, di Jawa Tengah kayak di wilayah Pati, di daerah-daerah Kars, di Jawa Timur, di Temanggung, di mana lagi, di Kebumen, Jawa Tengah. Pokoknya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak pohon jati. Kenapa? Karena dia wilayahnya Kars, Kapur, di mana pohon jati ini dia secara tanahnya dia membutuhkan kandungan mineral kalsium atau CaCO3 kalau nggak salah, kalsium karbonat. Jadi yang nggak semua tanah ada punya kandungan kapurnya kan atau kalsiumnya gitu. Ya beda sama kapur tulis ya. Ini kapur itu batuan kars. Disebut juga kadang batu gamping namanya juga. Gitu. Ya Gunung Kidul bener tuh, daerah Gunung Kidul, daerah Yogyakarta di mana banyak wilayah kars. Ciri khasnya apa? Biasanya ciri khasnya di wilayah kars itu selain dia cocok buat jati, dia juga ada morfologi kars atau ya morfologi bentang alam goa gitu di dalam atau di bawah tanah. Gitu teman-teman. Tekstur tanah terutama ya bener nih, gue baru baca komentar nih. Tekstur tanah ya intinya kondisi fisik tanah lah. Intinya kalau kita ngomongin kondisi kesuburan tanah, itu ya setiap tumbuhan itu punya kondisi yang berbeda-beda. Artinya ya tanah untuk padi belum tentu subur untuk tanaman yang lainnya. Itu namanya kondisi edafik ya. Gitu. Makanya bisa bilang dari seluruh wilayah Indonesia itu nggak semuanya bisa ditanamin padi. Gitu. Nah selanjutnya nih, setelah edafik ada apa nih? Ada ketinggian tempat, itu disebut juga topografi gitu atau ketinggian tempat. Artinya apa? Ya artinya nggak semua tanaman itu bisa ditanam di semua di semua ketinggian tempat. Begitu juga dengan hewan, nggak semua hewan itu bisa tinggal di ketinggian tempat yang beragam gitu. Artinya apa? Artinya di mana faktor ketinggian tempat ini nanti bakalan berpengaruh terhadap kondisi iklimnya juga gitu. Dan juga cuaca. Kenapa? Karena ya di wilayah-wilayah dataran tinggi itu suhunya atau temperaturnya lebih dingin dibandingkan tempat-tempat di dataran rendah gitu. Yang disebut juga dengan ya kalau dalam iklim itu lapse rate. Artinya apa? Setiap bertambahnya ketinggian tempat,
di lapisan troposfer suhunya semakin rendah atau dingin. Makanya kalau misalkan lu lagi hiking, lagi nanjak gunung, itu semakin tinggi semakin suhunya semakin rendah, dingin. Itu dipengaruhi sama insolasi sinar matahari. Itu mungkin bakal dibahas lanjut sama Babe gitu. Soalnya Babe udah request banget ke gua. Ben, pokoknya kalau materi atmosfer lagi nanti itu kabarin ke gua pengen banget ngajar gitu. Karena kan emang pada dasarnya di jurusannya meteorologi kan. Jadi itu materi favorit dia banget gitu. Jadi nggak hanya anak saintek juga yang bakal diajarin Babe. Anak sosum juga nanti bakalan geografinya diajarin Babe gitu. Jangan pada nangis ya. Babe itu kagak galak ya. Soalnya kan kalau kata-kata Babe itu orang Betawi itu identik sama galak, salah satunya Babe. Ntar gue panggil Babe gue gitu. Siapa sih yang pernah dimarahin Babe? Gara-gara matematika. Wah, Timi itu. Gitu. Itu ketinggian tempat. Nah, inilah yang mempengaruhi nih, ini kan udah 3 kan berarti klimatik, edafik sama ketinggian tempat. Itulah yang menyebabkan kenapa ya nggak semua wilayah Indonesia nih, walaupun katanya Indonesia subur, lempar batu jadi tanaman kan gitu. Tapi nggak semua wilayah di Indonesia itu bisa digunakan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Karena apa? Yang pertama, ya kondisi iklimnya beda-beda. Terus faktor kedua, kondisi topografi atau ketinggian tempatnya itu beda-beda. Artinya apa? Artinya wilayah-wilayah yang curam, tahu curam nggak? Curam tuh miring gitu, terjal gitu. Itu nggak bisa ditanemin sama tanaman-tanaman pertanian. Kenapa? Karena kan ya wilayah Indonesia di Sumatera, di Jawa bagian selatan, kemudian di Sulawesi, di Papua, di Nusa Tenggara, itu banyak banget pegunungan tingginya, banyak banget dataran tingginya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak bentang alam atau morfologi yang curam gitu ketinggian tempatnya. Itulah yang nggak bisa ditanemin gitu. Jadi walaupun luas, walaupun curah hujannya sangat mendukung, tapi ya topografinya itu nggak semua wilayah Indonesia mendukung. Makanya persebaran lahan pertanian ya di Indonesia itu pasti tersebarnya di dataran-dataran rendah. Misalkan kita lihat nih, di sekitaran kampungnya Pak D nih, kita lihat lahan pertanian di Jawa dulu deh. Misalkan kita lihat nih, wilayah Jawa pesisir utara, di mana wilayah Jawa pesisir utara itu jadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi lumbung padi gitu di Indonesia. Kenapa? Karena wilayah utara nih, kalau kita zoom nih, misalkan ini di mana nih? Misalkan ini di Karawang. Nih. Ini kita lihat pesisir utaranya nih. Ini kan petak-petak kotak. Kelihatan nggak petak-petak kotak? Kelihatan nggak, Dit, petak-petak kotaknya? Kelihatan nggak? Ya, ini salah satunya dia lahan pertanian. Terus ini juga lahan pertanian. Selain tambak ikan ya, itu lahan pertanian. Terutama yang warna hijau kayak gini nih. Ini lahan pertanian. Gitu. Ini di Karawang. Terus kita geser lagi deh. Kita geser ke pesisir utara, wilayah Jawa lainnya. Misalkan ya dari sini udah kelihatan kan nih sebenarnya dari agak jauh, dari citranya, dari warnanya ini udah kelihatan gitu. Ya, kelihatan nggak ini petak kotak semua nih di pesisir utara Jawa. Ya, ini lahan pertanian nih di sekitar aliran Sungai Citarum. Kak, kenapa lahan pertaniannya dekat kali laut? Itu nggak berpengaruh apa, Kak, dengan hasil tanamannya? Ya, dulu itu lautnya nggak deket banget sama sama lahan pertanian. Itu salah satunya wilayah-wilayah sini, wilayah-wilayah di pesisir utaranya itu banyak yang udah terkena dampak sama abrasi. Nih. Parah itu. Nih, dulu pesisirnya itu bergeser agak mendalam. Ini yang disebut juga dengan laut regresi namanya. Jadi lautnya itu mendalam. Selain itu juga ya ya wilayah-wilayah pesisir emang banyak
tanah aluvialnya, jadi cocok untuk lahan pertanian gitu. Ini emang karena faktor abrasi, jadi emang lahan itunya permukaan tanahnya yang emang agak mundur, terdorong sama lautan yang mengabrasi. Karena emang pada dasarnya dulu nggak di situ tempat. Oke, terima kasih. Siapa itu? Dicariin Kak Imam Tutin katanya. Kenapa? Ya, misalkan kita geser lagi nih, kita lihat nih, kita zoom nih. Oh, ini kelihatan nggak tuh kotak-kotaknya? Semakin kita zoom, semakin kelihatan tuh kotak-kotaknya. Nah, itu salah satunya. Jadi, walaupun wilayah Indonesia itu subur, segala macam gitu, terkait dengan kondisi iklim, terkait dengan kondisi tanah, ingat ada faktor yang ketiga, yaitu topografi, yang ya di mana wilayah pegunungan. Jadi, kalau kita lihat, ini agak berbeda nih. Jawa belahan utara dengan Jawa belahan selatan. Di mana Jawa belahan selatan itu relatif bentar nih, ya kelihatan nggak petak-petak kotaknya nih di Jawa belahan selatan. Ini misalkan kita pergi kemana deh nih, ke daerah Cilacap, Nusa Kambangan, kelihatan nggak petak-petak kotak pertanian di selatan? Enggak ya, ini tuh hutan belantara gitu, Jawa belahan selatan banyaknya. Nih kalau kita zoom tuh, hutan-hutan. Atau enggak misalkan ya kalau ini masih banyak nih, masih agak lumayan banyak. Tapi di sebagian besar wilayah Jawa belahan selatan itu karena emang disebut juga pegunungan Jawa Selatan itu datarannya tinggi. Terus bentang alamnya terjal segala macam. Coba tempat lu di mana emang, Dit? Jadi tempat tinggal lu di mana? Timika. Di mana? Timika. Oh, Timika. Ya, Timika. Harusnya banyak sih Timika. Enggak, sekalian aja, Kak. Aceh sekalian, Kak. Kalau Timika ini banyak pasir-pasirnya ya, lumpur-lumpurnya. Pasir emas itu, Kak. Hah? Pasir emas ya ini ya? Itu masih bisa agak beda. Itu cara pengelolaannya masih ada buat dijadiin emas. Oh, gitu. Itu berarti secara tradisional masih ada ya masyarakat sekitar sana? Iya, soalnya gue pernah ke sana dan emang benar-benar lumayan cuan sih. Ya mungkin kalau di wilayah Timika ini karena persebaran penduduknya enggak pas banget di pesisir. Jadi wilayah pesisirnya ya wilayah-wilayah ini namanya disebut kawasan-kawasan aluvial gitu. Jadi banyak banyak sedimen-sedimen lumpurnya. Di mana ini dipengaruhi sama aktivitas tambang juga. Oh, lu Timika. Gue kira Jayapura, Dit. Beda, Kak. Gue kira di ujung sini nih. Jauh banget ya ini ya. Gitu ya. Jadi ya walaupun subur tapi nggak semua tanah bisa ditanemin, intinya itu. Nah, ini curah hujan tadi gue jelasin. Sebenarnya ada faktor lagi. Terakhir gue lupa masukin mungkin waktu itu di PPT. Ada yang tahu faktor apa? Klimatik, kemudian edafik, kesuburan tanah, kemudian ketinggian tempat. Apa nih yang terakhir nih? Waduh, ini asa berbahaya nih. Gue disuruh nyari OPM dari Google Maps. Nah, apa nih? Padantia nih, apa? Manusia. Fisiografis bukan, Kak? Apa? Iklim, edafik, fisiografis, biotik. Iya benar, biotik, manusia. Biotik atau manusia. Kira-kira gimana nih maksudnya manusia? Ya, manusia itu kan punya kemampuan kan untuk ya membawa tumbuhan, membawa hewan gitu dari satu tempat ke tempat lain, di mana nanti ya salah satunya ada yang disebut juga proses domestikasi gitu. Jadi ya hewan dari wilayah lain itu dibawa misalkan ke wilayah Indonesia, akhirnya tersebar di Indonesia dan jadi hewan Indonesia gitu. Walaupun bukan hewan endemik ya, tapi udah terdomestikasi gitu jadi wilayah Indonesia. Misalkan apa? Misalkan itu deh, kalau kita lihat nih, misalkan kita search persebaran yang mungkin kemarin sempat kayak ngomongin persebaran unta di dunia. Nah, unta bukan hewan asli Australia, tapi mengapa populasinya paling banyak di Australia?
salah satu hewan hasil domestikasi di Australia itu ada unta, atau dipengaruhi sama faktor biotik. Jadi ya pada awalnya kan ya masa-masa masa-masa penjelajahan samudra gitu, masa-masa penjelajahan wilayah-wilayah baru. Nah, kuda itu agak sulit gitu untuk untuk jadi transportasi di Australia. Makanya waktu itu gua nggak tahu ya tahun persisnya, di abad 18-19 itu dibawa banyak kuda gitu, banyak unta gitu ke wilayah Australia buat jadi sarana transportasi gitu, buat ngangkut barang, buat ngangkut orang gitu, buat menjelajah wilayah Australia gitu. Akhirnya dijadiin transportasi, banyak segala macam, domestikasi, dan juga emang kondisi iklim sama kondisi morfologinya itu, topografinya itu sesuai, si untanya itu wilayahnya kering gitu, suhunya panas, itu sesuai lah sama kondisi morfologi tubuhnya unta gitu, yang bulu matanya panjang lah buat biar nggak kena debu, apalagi yang dia punya punuk gitu buat nyimpen air, buat nyimpen kondisi makanannya dia gitu. Terus juga ya kakinya kuat buat menapak di tempat-tempat yang panas. Akhirnya cocok di wilayah di wilayah Australia gitu. Hingga pada akhirnya ya perkembangan teknologi makin maju, akhirnya banyak motor gitu, banyak kendaraan. Akhirnya unta udah nggak dipakai lagi buat sarana transportasi dan dibiarin bebas gitu di Australia. Sampai akhirnya ya dia berkembang biak secara alamiah di Australia, dan bahkan sekarang jadi hama malah. Sifatnya itu invasif. Artinya hama di sini dia ngerusak lahan-lahan gembala di Australia gitu. Kemudian juga lahan-lahan air di Australia, oasis-oasisnya gitu. Ya karena kan unta itu sekali minum, walaupun dia jarang minum ya, sekali minum mungkin banyak gitu, ratusan liter air gitu. Akhirnya itu berdampak buruk sama lahan-lahan penggembalaan di Australia gitu. Akhirnya jadi hama sekarang. Dan persebarannya paling banyak di dunia ada di Australia. Karena pada dasarnya apa? Di Australia si unta ini dia nggak punya apa disebutnya ya? Pembunuh hewan itu disebutnya. Ya, unta itu dia nggak punya predator alami di Australia, makanya persebaran unta di Australia itu nggak terkendali. Beda sama di wilayah-wilayah Timur Tengah, di wilayah-wilayah Afrika belahan utara, atau di wilayah-wilayah Asia itu masih punya predator alami gitu, kayak serigala gitu, ataupun hewan-hewan karnivora di wilayah sana. Artinya ya persebaran mereka masih terkontrol kalau misalkan di wilayah aslinya. Tapi kalau di Australia yang dia nggak punya predator alami, yaitu persebarannya jadi nggak terkendali. Itu domestikasi. Banyak lagi domestikasi, misalkan tumbuhan, kayak tumbuhan-tumbuhan di Indonesia yang bukan berasal asli atau endemik dari Indonesia tapi bisa tetap tumbuh di Indonesia, kayak misalkan ya komoditas-komoditas kayak misalkan Bunga ya janda bolong buah-buahan. itu, Kak. Apa, Tin? Bunga janda bolong itu dari Indonesia apa dari luar? Gue kurang tahu, coba kita cari tahu janda bolong. Kenapa emang janda bolong? Bunga janda bolong, dibilangnya kayak gitu, bunga. Ya gue nggak tahu ya kenapa asalnya dari mana. Cuma di sini dijelasin bahwa ya asal nama janda bolong dari bahasa Jawa. Gue kurang tahu secara spesifiknya ya, nggak tahu semua tanaman itu asalnya dari mana. Yang gue tahu kayak misalkan eceng gondok itu tanaman dia asli Amerika Latin gitu, daerah sekitaran perairan danau di Brazil itu eceng gondok. Akhirnya tersebar masif kan di di danau-danau, di rawa-rawa di Indonesia. Itu berarti mengalami domestikasi. Ya singkong termasuk buah-buahan, pepaya dari Amerika gitu. Terus pisang segala macam, buah-buahan, sayur-sayuran itu bukan tumbuhan asli Indonesia. Makanya kalau misalkan Adit nih, lu coba deh hiking misalkan di pegunungan Jayapura gitu, lu bisa nemuin apa gitu. Atau misalkan ya gue pernah ke Gunung Salak gitu, gue nggak nemuin apel, nggak nemuin pepaya gitu, nggak nemuin mangga. Yang gue temuin itu pohon-pohon yang aneh gitu, pohon-pohon yang nggak pernah gue temuin sebelumnya, yang emang
ya itu pohon rimbun emang asli Indonesia, dan tanaman-tanaman tadi yang gue sebutin itu emang bukan berasal asli dari Indonesia. Artinya tumbuhan-tumbuhan itu dia udah mengalami proses domestikasi. Akhirnya ya jadi tumbuhan di sini gitu, tersebar secara masif di Indonesia gitu. Dan juga ya nggak semua tempat bisa ditumbuhin gitu. Kayak stroberi, ya itu nggak semua tempat bisa ditumbuhin. Ya dia cocoknya di wilayah-wilayah dingin gitu. Sama kayak teh. Ya teh itu juga bukan dari Indonesia. Dari mana teh? Dari Cina mungkin ya, teh, tradisi minum teh segala macam. Itu bukan tumbuhan dari Indonesia. Makanya kalau lo lihat di Gunung Salak ya di dataran tingginya nggak ada tuh pohon-pohon teh gitu. Kecuali di puncak ya emang mungkin udah jadi komoditas saat ini. Gitu. Jadi ada 4 tuh yang berpengaruh. Yang pertama tadi itu, ingat tuh. Ya, yang faktor utamanya pasti kondisi iklim, cuaca dan iklim gitu. Kemudian juga setelah iklim dia yang mempengaruhi itu edafik, kondisi kesuburan tanah, kemudian ketinggian tempatnya, dia curam atau enggak, kemudian dia datar atau enggak, di mana tempat-tempat yang datar itu ya yang lebih cocok gitu untuk tanaman-tanaman komoditas. Makanya kalau kalian lihat, misalkan kita ke dataran tinggi yang banyak tumbuhan, misalkan ke Dieng Dieng. Kita coba Dieng. Dieng itu kan dataran tinggi kan ya, kita semua tahu Dieng itu dataran tinggi, pegunungan, rangkaian pegunungan, tapi di sini kalau kita lihat, nih, ini banyak lahan pertanian, kotak-kotak. Nah, maka disitulah ada yang namanya metode konservasi tanah atau metode penanaman di sana, yang disebut juga dengan ada yang tahu metode penanaman lahan pertanian di dataran tinggi? Ada yang tahu namanya apa? Ya, betul. Jawab dong, coba dong. On mic dong. On mic. Terasering. Apa terasering itu apa? Sengkedan juga bisa dibilang. Jadi dia di dataran tinggi tapi bisa ditanami lahan pertanian. Apa sengkedan? Simpelnya. Daerah yang kayak gini rawan patahan lempengan atau enggak sih, Kak? Ya, rawan banget. Jadi dia rawan aktivitas seismik dan juga vulkanik. Karena kan emang salah satu ciri khas dia rawan atau enggaknya, kita bisa lihat morfologinya sama dia ada gunung api atau enggak gitu. Karena kan aktivitas vulkanik sama seismik itu kan dipengaruhi sama faktor yang sama kan, yaitu ya aktivitas arus konveksi magma di dalam permukaan bumi. Ya, jadi pasti pasti punya dampak atau pengaruh gitu. Apa terasering tadi? Dibuat miring-miring gitu nggak sih di bukit gitu? Yang bentuknya kayak tangga itu nggak sih? Iya, jadi terasering itu Ada singkatnya sih gini, Kak, kalau menurut gue sih. Kayak terasering itu salah satu upaya untuk mencegah erosi gitu. ya banyak ya, fungsinya banyak. Secara ekologis, secara lingkungan dia buat buat menahan erosi. Karena ketika air bergerak turun, dia bakal mengurangi kecepatan. Itu secara ekologis. Yang kedua juga dia ya buat menampung air gitu. Karena kan tanaman padi dia butuh banyak air kan gitu. Jadi gimana ya ngegambar? Bentar nih, gue gambar dulu deh. Di sini deh misalkan nih. Nih layar putih misalkan. Dia bentuknya gini. Ini agak naik dikit terus turun gitu. Terus naik dikit agak turun gitu. Di ujungnya agak dibikin cembungan dikit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti yang pertama ketika misalkan air turun nih. Aduh, warnanya merah. Gue ganti warna dulu deh. Ketika air turun dia nggak kenceng gitu atau kecepatannya berkurang. Karena kan kecepatan air sangat dipengaruhi sama kemiringan lereng kan. Ketika dia geraknya lambat. Baru setelah dia penuh dia turun sini. Gitu. Jadi yang pertama buat mengurangi kecepatan air itu secara ekologis biar erosinya nggak terlalu kuat. Tapi secara secara ya kebutuhan lahan pertanian dia buat nampung air di sini. Jadi ketika air di sini ngumpul, ini kan sampai titik ini kan dia ngumpul, akhirnya becek nih di sini nih, becek baru turun di sini. Akhirnya dia ngisi dulu nih becek. Ya setelah
setelah kapasitasnya penuh dia turun. Jadi ya kayak lu lihat di gambar yang di kanan ini nih. Ya, yang pertama buat mengurangi kecepatan air. Jadi karena ini dataran tinggi, jadi dia nggak bisa nggak bisa ditanamin dengan baik. Karena kan agak susah kan, misalkan Adit jadi petani gitu, nanamnya miring gini. Nanamnya miring agak susah gitu. Yang pertama mungkin bakalan licin gitu tanahnya kalau lagi hujan gitu. Yang kedua ya mau nggak mau emang harus dibikin datar dulu. Itu terasering. Tuh. Banyak fungsinya macam-macam. Kak, Dan ini itu rawan salah satu bentuk longsor nggak adaptasi. sih, Kak? Apa? Ini rawan longsor nggak sih yang kayak gitu? Yang Secara umum ya, longsor itu kan banyak dipengaruhi faktor kan. Yang pertama mungkin faktor utamanya beban tanahnya itu berat gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan di atasnya banyak bangunan gitu, bangunan rumah, pemukiman, ataupun kantor desa, ataupun restoran, ataupun apalah, itu dia tanah itu dapat beban dari bangunan. Terus faktor kedua apa? Faktor kedua curah hujan. Jadi ketika air itu lagi banyak-banyaknya nih di tempat-tempat dataran tinggi kayak gini, dan dia airnya ngumpul lah di dataran tinggi itu, akhirnya apa? Tanahnya jadi agak lembek gitu. Makanya berita berita bencana longsor itu biasanya banyaknya atau pastinya itu di musim-musim hujan. Kenapa? Karena itu bikin struktur tanahnya jadi melemah gitu atau melembek gitulah. Akhirnya nanti bakalan terkikis, tererosi, akhirnya lama-lama ya hancur, mengalami proses luncuran tanah gitu, landslide. Jadi pergerakan tanah yang ya longsor. Gitu. Siapa tadi? Makasih, Kak. Tin dicariin Kak Imam tuh. Ya, gitu ya. Itu terasering, benar kata Adit. Secara ekologis dia buat nahan aliran air biar nggak erosi. Tapi secara layernya terbuat dari apa? Layernya terbuat dari tanah juga yang dibentuk secara mekanik gitu. Itu namanya Itu namanya metode konservasi secara mekanik. Jadi ngerubah bentuk tanah tuh teman-teman. Ini nggak cuma ada di Indonesia ya. Ini terutama di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang pegunungan tinggi. Bedanya mass wasting sama landslide apa, Bang? Mass wasting atau pergerakan massa batuan itu dia salah satu eksogen, di mana nanti mass wasting terbagi lagi jadi beberapa jenis gitu. Ada yang pergerakannya cepat tanahnya nih, itu disebut landslide atau longsor. Ada mass wasting yang pergerakannya lambat dan perlahan gitu ngerusak tanahnya, itu disebut soil creep namanya, rayapan tanah. Itu biasanya terlihat dari misalkan apa? Bangunan agak-agak retak gitu yang di atas tanah. Apalagi misalkan tiang listrik miring gitu. Itu salah satunya tanahnya udah mulai mengalami proses rayapan, pergerakan secara perlahan. Apalagi jenis mass wasting, misalkan ada yang disebut rockfall. Jadi batuan yang runtuh, rock gitu. Jadi batuan hancur dari gunung. Kalau kalian mungkin pernah nonton film 5 cm, ada pernah nonton film 5 cm? Bosan sih, Kak. Ya, di film 5 cm itu batuan banyak jatuh dari dari gunung puncak Mahameru itu di Semeru. Puncak Mahameru itu namanya rockfall. Jadi batuan melapuk, hancur, akhirnya turun dengan cepat. Itu namanya rockfall. Jadi ya rock itu kan batu, fall itu jatuh, batu yang jatuh lah gitu. Apalagi misalkan mass wasting. Yang kalian tahu. Ada yang disebut mud flow. Mud flow itu aliran lumpur gitu. Itu juga termasuk pergerakan massa batuan. Banyaklah mass wasting. Jadi bisa dibilang landslide itu salah satu bagian dari mass wasting gitu. Gemes sama Ian, bener. Kasian si Ian tuh ketimpa batu yang sampai pingsan. Dikira mati sama temen-temennya. Bang, bentar, Bang. Ya, salah satu scene bagiannya.
Bang, Apa dia? bentar, Bang. Aliran lumpur kan ya? Berarti kayak lumpur hidup juga gitu, berarti masuk di itu yang tadi lu bilang. Ya sebenarnya aliran lumpur itu kan ya tanah atau batuan yang udah terakumulasi sama air gitu. Ya baik misalkan ketika air hujan atau misalkan juga ketika erupsi di mana terjadi aliran lumpur, pergerakan lumpur dari tempat yang relatif lebih tinggi ke tempat yang relatif lebih rendah. Itu yang disebut mud flow. Kalau lumpur hidup gue nggak tahu sih kenapa disebut lumpur hidup. Intinya kenapa mungkin disebut lumpur hidup ya karena emang dia ketika kita nginjekin kaki dan kita ini punya massa ya, badan kita kan punya massa, akhirnya ketarik ke dalam gitu. Tapi kalau misalkan lu lempar kertas yang massa atau beratnya itu rendah ya nggak bakalan ketarik gitu karena balik lagi ke massa yang ada di atasnya. Gitu mood flow. Apalagi gue agak-agak lupa Mas Wasting. Intinya 4 itu Mas Wasting. Landslide itu ya pergerakan tanah, longsor, terus ada rockfall, batuan yang jatuh, apalagi tadi ada soil creep, itu tanah yang pergerakannya lambat. Itu makanya kalau lu lihat di jalan-jalan di Jakarta itu aspalnya kadang suka banyak yang retaknya itu retak parah gitu, kayak gue pernah ngeliat di daerah Cakung, terus kalau di Jakarta Barat itu di daerah-daerah Jalan Tubagus Angke, terus itu di Jalan Tanah Abang termasuk itu jalannya pada retak-retak gitu. Retaknya tuh bukan retak tapi karena ya amblesan sih, harusnya itu karena ada proses penurunan tanah, soil creep. Itu. Kak, Ya. yang tanah bergerak tadi itu mungkin kayak gini Kak ya, kan ada tanah, habis itu kan bawahnya mungkin lebih lembek. Kalau kita masuk ke situ, serasa kakinya ditarik ke bawah gitu nggak sih? Yang dinamakan lumpur bergerak. Ya, lumpur bergerak, mud flow, lumpur hidup. Ya, itu mungkin karena emang gue nggak tahu sih komposisi persentase tanah sama airnya berapa. Intinya ya itu lembek dan itu bisa menarik atau menenggelamkan benda yang punya massa. Karena kan pada dasarnya gini, ketika ada benda padat yang masuk ke ke suatu cairan, maka ya benda yang padat atau massa yang padat itu akan dibiarkan tenggelam atau turun ke dasar cairan itu. Ya mungkin karena lumpur itu masih relatif agak cair kental, walaupun dia masih banyak tanahnya. Nah, ketika ada benda padat yang punya massa berat masuk ke dalam, ya itu bakalan tenggelam gitu, masuk ke dasar ke dasar lumpurnya gitu. Gue sendiri belum pernah ngalamin tenggelam di lumpur kayak gimana. Kalau landslide geraknya cepet, kalau soil geraknya lambat, ya benar. Ini kalau kurang lebih gambarnya gini, soil creep. Ya kayak gini lah nih, kurang lebih soil creep gitu. Jadi nih kalau kalian lihat di ujung kanan itu struktur tanahnya udah mulai bergerak, udah mulai lenye-lenye gitu. Kalau ini longsor ya ini mah. Ini kayak gini nih, ciri khasnya biasanya tiang-tiang pada bengkok, pohon-pohon pada miring gitu, atau bangunan rumah, jembatan itu mulai retak. Cuma itu prosesnya waktunya lama, bertahun-tahun segala macam. Gitu. Ya, ada yang mau nanya nggak sampai sini? Ada yang mau nanya sampai sini? Tin, mau nanya lagi Kak, Tin? Oh ya Kak, unta kalau dibawa ke Gunung Bromo bisa nggak sih pengganti transportasi kuda? Ke Gunung Bromo? Ke Gunung Bromo ya? Kalau kata gue sih mungkin bisa aja, cuma efektivitasnya nggak terlalu. Karena kan mungkin struktur batuan ataupun struktur tanah gurun itu berbeda dengan sandans atau gumuk pasir yang ada di Bromo gitu. Ya walaupun gue belum pernah ke Bromo, tapi ya dari warnanya aja yang gelap itu menyiratkan kondisi permukaan tanah atau batuannya yang berbeda dengan gurun yang relatif kekuningan gitu, batuan atau pasirnya.
Coba aja nanti kalau misalkan apa Tin jadi sultan apa namanya sultan hewan gitu, sultan batu bara, bawa coba unta. Tapi menarik sih idenya Ya transportasi kan. unta. Tapi kayak lebih sayang aja kan kuda-kudanya kan di sana nggak segagah yang unta. Nggak segagah unta. Ya bisa, nggak segagah unta emang. Kudanya udah capek mungkin. Mungkin bakal dikecam juga sama sama apa namanya? Sama organisasi pecinta hewan. Karena apa hitungannya mungkin menyiksa unta. Kenapa sebut menyiksa? Karena kan nggak sesuai sama kondisi habitatnya kan. Berarti mereka dipaksa domestikasi lagi nanti di Bromo. Gitu. Kasihan lah. Sama kayak misalkan ya sama kayak kuda tadi kan. Awalnya kan mungkin mau bawa apa? Mau bawa kuda buat transportasi di Australia. Cuma karena pergerakannya terbatas di tempat-tempat berpasir, akhirnya diganti onta. Gitu. Apalagi hewan apalagi jerapah mau dinaikin. Gue penasaran sih Kak. Kayak bawa kuda ke Jaya Wijaya tuh, kuat nggak tuh? Tergantung kuda, kalau kudanya kuda pegunungan mungkin masih sanggup gitu. Tapi kalau kuda yang buat dijadiin delman itu kayaknya baru jalan 1 kilo udah tepar. Kayaknya, kayaknya kayak kudanya sih kuat, manusianya ini yang nggak tahu. Bisa-bisa kedinginan, benar-benar kedinginan di sana. Sama kayak kambing kan, ada juga kan kambing gunung kan. Gue pernah nonton videonya di wildlife. Nih, kambing-kambing gunung kayak gini. Loncatnya cepet banget gitu. Gue pernah nonton pas di channel Nat Geo gitu di TV. Larinya kenceng dia di gunung nih, domba gunung kayak gini. Lompat-lompat di batu kayak gini. Tanduknya lebih besar ya kan? Beda. Ya mungkin ya apa bagian kakinya secara struktur fisiologinya udah beradaptasi atau udah berevolusi gitu jadi lebih kuat terhadap batuan. Mungkin kalau disuruh lari ke apa namanya di tanah dia bakalan lama larinya. Sama kayak gini, sama kayak apa? Lu pernah ngeliat ini gak di daerah lu? Ada walabi. Oh, walabi. Walabi itu kan dia masih satu keluarga kan atau family sama kanguru yang ada di Australia. Cuma yang membedakan mungkin postur tubuh walabi ini dia relatif lebih kecil. Dan mungkin secara adaptasi walabi ini dia lebih lincah buat bergerak di wilayah pepohonan atau di wilayah yang rimbun. Sedangkan kanguru di Australia mungkin pergerakannya lebih cepat di wilayah-wilayah bebatuan berpasir gitu. Itu karena emang walabi ini berarti udah beradaptasi gitu di wilayah-wilayah dataran Papua. Ini termasuk ya hewan endemik. Ini masuk ke dalam keluarga apa namanya? Marsupials atau hewan yang punya kantung. Dan tangannya lumayan juga sih tuh Kak. Ini namanya hewan marsupials. Marsupials. Jadi belajar biologi kan. Marsupials. Kanguru, koala, Tasmania. Gitu. Terus ini, secara umum persebaran flora fauna di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang jadi 3 wilayah. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, sama Indonesia bagian timur. Persebaran fauna ini yang terbagi jadi 3 dipengaruhi sama aktivitas geologi di masa lampau. Ya, jadi sebelum masa zaman es berakhir di masa Pleistosen akhir menuju ke kalau nggak salah zaman Holosen gitu. Itu kan masa es udah mulai mencair kan karena ya suhunya udah mulai dingin, udah mulai hangat gitu. Akhirnya permukaan air lautnya naik gitu dan akhirnya banyak daratan yang berubah jadi lautan gitu. Ini mungkin ini mungkin bakal gue bikinin video secara khusus kali ya terkait dengan mungkin kalau kalian pernah dengar ini namanya paparan Sunda, kemudian juga paparan Sahul. Di mana di antara keduanya ini itu disebut ya wilayah kepulauan. Meliputi apa? Wilayah kepulauan atau wilayah endemik. Di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga ya wilayah sekitar Maluku. Gitu. Jadi wilayah paparan Sunda ini berarti nanti meliputi wilayah apa aja? Sumatera, Kalimantan,
sama Pulau Jawa. Berarti kalau paparan Sahul ini dia meliputi Jawa dan Asia deh, dan Asia. Kalau paparan Sahul itu berarti dia meliputi apa? Meliputi wilayah Papua dan Australia. Maksudnya gini teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di di Google Maps atau kalian lihat di peta di Google Earth, ini ada kayak gini nih. Bentar gua notes dulu. Kalau kalian lihat gambarnya, ini mungkin akan kelihatan gitu. Bentang alam laut kontinen di selatan Jawa di pesisir barat Sumatera yang merupakan daerah-daerah laut-laut dataran rendah atau laut-laut disebutnya ya, laut-laut transgresi namanya. Ini menyeratkan apa? Ini menyeratkan bahwa dulunya wilayah-wilayah ini, salah warna. Wilayah-wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan itu dulunya satu daratan yang sama dengan Asia yang disebut juga dengan paparan Sunda. Yang kemudian beberapa dataran rendahnya itu ya mengalami proses penenggelaman oleh proses transgresi air laut. Karena air lautnya makin tinggi yang disebabkan sama es mencair, akhirnya dia jadi lautan. Gitu. Jadi dulu Sumatera, Kalimantan, Jawa itu satu daratan yang sama dengan Asia. Makanya banyak hewan yang sama kan antara Jawa, Sumatera sama Asia. Gitu. Misalkan apa yang sama? Ya, ada orang utan, ada kelompok-kelompok hewan-hewan kelompok apa sih kalau yang monyet-monyetan gitu, gue agak lupa nama spesiesnya. Marsupial yang berkantung tadi. Primata, bener. Siapa nih yang ngomong? Ular loncat, bener. Yasmin. Ya, itu namanya hewan primata, di mana itu hewan-hewan yang ada di kawasan oriental atau wilayah Asia Tenggara. Ya selain itu juga banyak ditemuin di mana? Ya di di Malaysia, terus juga di Thailand gitu. Terus di daratan-daratan Cina itu banyak monyet gitu. Itu karena emang dulunya Jawa, Sumatera, Kalimantan itu masih satu daratan yang sama gitu. Dengan dengan Asia. Coba gue lihat gambar yang lebih detailnya deh. Apa nih ya? Paparan Sunda dan Sahul. Ya, ular loncat ya, namanya unik ya. Gambarnya pada jelek nih, pada nggak HD. Ini deh. Ini nggak HD juga. Bentar, gue cari yang HD ya. Ini kalau mau nyari gambar HD di Google, ini ya diganti large ukurannya. Ya ini deh, nih. Gue kasih gambar yang bagus nih. Ya dulu Jawa, Sumatera, Kalimantan itu masih satu daratan yang disebut juga paparan Sunda. Jadi wilayah ini yang sebenarnya disebut paparan Sunda. Ini wilayah sekitar ini paparan Sunda. Dengan ini paparan Sahul. Gitu. Makanya ya hewan-hewan di Australia itu banyak kesamaan juga dengan hewan-hewan di Indonesia bagian timur, terutama Papua. Gitu teman-teman. Itu wilayah paparan Sunda, paparan Sahul. Waduh, gue kalau secara toponomi penamaan gue kurang tahu kenapa disebut paparan Sunda. Gue nggak terlalu dalam penamaannya itu. Terus Sulawesi, kalau Maluku itu sebagian masih masuk ke paparan Sahul. Tapi kalau kalau Sulawesi, Nusa Tenggara itu sama sebagian kecil Maluku ya, nih sebagian kecil Maluku itu dia masuk ke dalam wilayah kepulauan endemik Indonesia bagian tengah. Jadi dia bukan masuk ke Sunda atau Sahul, tapi emang wilayah independen yang terbentuk karena aktivitas tektonisme. Ingat tuh. Jadi wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi itu wilayah yang terbentuk karena aktivitas tektonisme sama vulkanisme, sehingga ya terjadi proses patahan, lipatan, akhirnya muncul dataran tinggi, muncul pegunungan, muncul gunung api, muncullah daratan gitu. Kaiden. Sokap tuh. Kan apa sih namanya wilayah Sulawesi ini kan dia kan kayak terisolasi dari paparan Sunda sama paparan Sahul ya. Iya. Berarti itu juga faktor yang nyebabin kayak apa sih namanya hewan-hewan
endemik di wilayah itu tuh kayak cenderung berukuran lebih kecil karena mungkin kayak sulit cari makanan gitu, bener nggak sih? Iya, benar. Jadi ini gua agak highlight dia di sini. Bentar ya. Siapa tadi yang nanya? Siapa tadi yang nanya namanya? Ya, bentar ya. Wilayah Indonesia bagian tengah ini, itu kalau di Indonesia itu disebut wilayah endemik. Atau wilayah yang persebaran flora faunanya itu tidak terlalu dipengaruhi sama paparan Sunda sama paparan Sahul. Karena emang dulunya mereka daratan yang misah dan terbentuk karena aktivitas tektonisme sama apa namanya? Sama ya vulkanisme gitu. Makanya di situ terjadi isolasi geografis, di mana ya ada batas-batas yang membuat mereka itu sulit untuk melakukan mobilitas keluar Sulawesi, keluar Komodo ini dia keluar keluar dari Nusa Tenggara gitu. Akhirnya mereka terisolasi, makanannya terbatas, ya akhirnya salah satu dampaknya pertumbuhan mereka yang sedikit terhambat. Setahu gue gitu, benar tadi kata itu. Nah, makanya hewan-hewan di Indonesia bagian tengah ini agak unik dibandingkan dengan wilayah lain. Karena kayak misalkan komodo, itu kan endemiknya Nusa Tenggara banget kan, gitu. Nggak ada di wilayah lain gitu persebarannya. Ya kalau secara asal-usul kenapa bisa ada hewan di situ, padahal dia daerah kepulauan, kenapa bisa ada hewan di situ? Ya mungkin gue nggak tahu jawaban pasti, tapi mungkin secara evolusi itu kan banyak hewan-hewan yang dulunya juga merupakan hewan yang tinggal di daratan kan, atau tinggal di lautan yang kemudian beradaptasi. Akhirnya kayak misalkan ya lumba-lumba dia akhirnya hewan daratan yang beradaptasi di lautan gitu. Ada juga misalkan ya pokoknya terjadi perubahan habitat tempat tinggal mereka karena keterpaksaan tinggal, atau mungkin emang dulu mereka hewan kayak misalkan komodo, mungkin dia awalnya dia hewan lautan, akhirnya karena tinggal di daratan terisolasi, makanannya banyak di Nusa Tenggara, akhirnya mereka ya terdomestikasi gitu. Tapi bukan sama manusia, sama alam sendiri. Itu namanya disebut isolasi geografis. Selain Indonesia ada apa lagi? Ya banyak juga wilayah-wilayah yang terisolasi secara geografis, termasuk Kepulauan Filipina. Jadi di Filipina juga banyak hewan-hewan endemik. Coba lu cari aja gitu, hewan endemik Filipina. Kalau di Indonesia kan mungkin yang endemik di di wilayah tengah ini kayak komodo, kemudian juga ada burung maleo, terus juga ada apa lagi? Babi rusa, itu hewan-hewan endemik. Cendrawasih, Kak. Cendrawasih, gue kurang tahu sih. Cendrawasih itu harusnya di timur ya, cendrawasih. Sama kayak misalkan gini, lu pernah mungkin Raja Julian pernah denger gak? Raja Julian ada yang pernah tahu? Ya, Raja Julian ini dia salah satu hewan endemik di Madagaskar. Kenapa? Karena Madagaskar itu kan kepulauan kan di sini nih. Ini kepulauan Madagaskar. Jadi hewan-hewan di Pulau Madagaskar ini dia juga terisolasi secara geografis. Artinya dia jadi hewan endemik gitu. Kalau secara asal-usul kenapa bisa tinggal di situ, ya itu mungkin butuh kajian lebih lanjut, penelitian lebih lanjut. Kenapa bisa ada lemur bercincin? Ingat ya, lemur bercincin di Madagaskar ini. Sama kayak misalkan ya perlu penelitian lebih lanjut kenapa misalkan bisa ada komodo di Nusa Tenggara gitu awalnya. Ya gue nggak bisa ngejelasin karena emang ya gue kurang masuk ke bahasan itu. Rakun Madagaskar. Gue lebih sering nyebutnya lemur bercincin. Gue nggak tahu sih nama bahasa Inggrisnya apa ya. Sama juga kan. Sama kayak babi rusa di Sulawesi. Gitu. Gitu teman-teman. Ada yang mau nanya gak? Gitu ya. Masa lampau. Jadi ini ya dipengaruhi sama geologi di masa lampau. Aktivitas tektonik di masa lampau. Yang memisahkan Indonesia jadi beberapa bagian secara biogeografi. Gitu. Makanya ya gue salah satu orang yang mungkin nggak tahu ya udah berapa kali gue sering banget ke Ragunan. Dari kecil gue sering banget ke Ragunan. Bahkan
gua sekarang udah hafal banget Ragunan tuh petanya kayak gimana. Kayak misalkan nih buaya itu dia deket pintu pintu mana? Pintu utara. Buaya itu dia deket sama unta, dia deket juga sama macan, buaya. Ada jerapah tuh agak di tengah, dia deket sama gajah. Lumayan hafal. Lu kalau masuk lewat pintu timur, lu biasanya masuk langsung ketemu hewan flamingo yang warna pink di pintu timur, yang dekat halte busway. Gitu ya, gua lumayan apalah peta Ragunan gitu. Kak, Karena mau nanya deh. Hah? Gimana? Mau nanya. Kenapa di Sulawesi dinamakan Laut Banda? Laut Banda kan adanya di Sumatera kan? Enggak, di Sumatera apa Sulawesi Laut Banda, Kak? Laut Banda tuh Sulawesi sama Maluku. Jadi dia ada di sini nih. Ini Laut Banda. Jadi beda ya, walaupun di Sumatera ada Banda Aceh, ada Banda Lampung. Bandar ya, ada Banda Aceh. Ya, tapi Laut Banda itu ada di antara Kepulauan Sulawesi, Maluku, sama Nusa Tenggara. Ini laut dalam yang ada di Indonesia. Di mana? Ya di sana ada palung, salah satu palung terdalam. Namanya Palung Weber, sekitar 7.000 meter, 7.000 meter gitu berarti. Iya. Ayo Dit, kalau mau keragunan ketemu sahabat Adit gitu. Wah, pokoknya nggak kehitung lah gue keragunan tuh udah sebanyak apa. Dari gue kecil sering banget keragunan. Karena murah sih 4.000 masuknya. Kasih, Kak. Ya, sama-sama. Gitu teman-teman. Gitu. Ini buat yang linjur ngerti kan nih bahasan gue hari ini? Mungkin agak sedikit sedikit keipaan tadi ya. Karena kan ya gue bahas tentang ya kenapa bisa banyak tumbuhan, banyak hewan di tempat yang curah hujannya tinggi dan juga suhunya panas. Itu karena ya kedua faktor itu yang sangat diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Kuncinya itu. Nah, ketika wilayah itu curah hujannya tinggi, suhunya tinggi, tumbuhan itu banyak, maka ya hewan-hewan di sekitarnya juga banyak kan yang nyari makan gitu. Simple thing-nya gitu. Terus kalau misalkan hewan-hewan herbivoranya yang nyari makanan banyak, maka karnivoranya juga biasanya banyak. Itu yang membuat kenapa wilayah-wilayah yang suhunya hangat, curah hujannya tinggi, itu biasanya gue nyebutnya itu biodiversity-nya itu sangat besar gitu. Biodiversity itu keberagaman. Kalau tekanan populasi dan persaingan fauna itu termasuk faktor persebaran atau enggak? Nah, ini unik nih. Makasih Dika pertanyaannya. Pertanyaan yang good question. Ya, itu termasuk faktor persebaran, tapi lebih tepatnya faktor yang mempengaruhi nyebutnya enak apa? Faktor yang menyebabkan hewan migrasi. Sama juga sih faktor yang menyebabkan persebaran hewan. Tapi lebih tepatnya yaitu faktor kenapa hewan itu migrasi. Tekanan populasi, akhirnya keterbatasan makanan kan. Misalkan apa? Misalkan di lahan seluas 100 hektar ada ada 1.000 domba. Nah, ketika dombanya berkembang biak, misalkan jadi banyak lah, jadi 10.000 gitu, 10 kali lipatnya, maka ada keterbatasan sumber makanan kan. Akhirnya ya mereka mau nggak mau menyebar gitu, melakukan migrasi buat dapat makanan. Makanya kenapa misalkan kayak di di Afrika atau enggak di wilayah-wilayah yang iklimnya itu beragam, enggak cuma musim hujan, musim kemarau, itu banyak hewan-hewan migrasi kayak kayak gua agak lupa hewan migrasi yang kayak kuda gitu. Yang di Afrika gue lupa namanya. Ya nih yang kayak gini-gini nih kayak apa nih nama hewan ini? Gue nggak tahu nih. Ya kayak rusa termasuk. Terus juga flamingo migrasi. Ini hewan-hewan ini apa nih? Wildebeest namanya. Wildebeest.
namanya wildebeest ya. Ya, ini hewan-hewan kayak domba gini itu bermigrasi salah satunya, termasuk burung-burung ya. Hewan-hewan berkoloni, burung, ikan, kenapa dia migrasi? Selain karena faktor tekanan populasi, ada juga faktor apa? Faktor perubahan musim, teman-teman. Jadi ya karena musim beragam, ada waktunya di mana kondisi makanan itu terbatas, terutama ketika musim dingin. Di mana musim dingin, yaitu tumbuhan itu lebih sulit buat berkembang gitu, karena sinar matahari ya lebih sedikit. Makanya dia migrasi ke tempat-tempat yang lebih hangat. Sama kayak burung-burung di Australia itu biasanya ya dia juga migrasi gitu ke tempat-tempat yang lebih hangat gitu. Burung-burung di apa namanya di Jepang, di Korea, burung-burung di seluruh dunia itu biasanya koloni bermigrasi nyari tempat yang lebih hangat. Nyari tempat yang lebih hangat biar dapat makanan. Gitu, teman-teman. Intinya gitu sih persebaran hewan. Jadi gue lebih ke ngajarin apa namanya faktor persebaran hewannya dulu nih. Karena itu yang bakal berpengaruh. Kayak misalkan ini. Kita lihat contoh soal nomor 2. Di bagian timur selatan Indonesia banyak terdapat sabana dan stepa. Artinya apa? Kita highlight nih, timur selatan Indonesia. Timur kan berarti meliputi wilayah ini kan nih, wilayah Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi. Berarti timur selatan mana? Dia timur tapi ada di bawah. Nah, itu berarti merujuk pada wilayah Nusa Tenggara. Gitu. Berarti kalau wilayah barat ya berarti Sumatera gitu. Kalau wilayah timur berarti ya Papua, Sulawesi, terus Nusa Tenggara. Pertanyaan kenapa di Nusa Tenggara ini banyak sabana dan stepa padang rumput. Ya, kalau kita lihat nih kayak misalkan Pulau Sumba. Ini kan warnanya coklat, iya nggak? Warnanya coklat. Ini menandakan bahwa dia ini padang-padang rumput. Nggak terlalu hijau lah, nggak sehijau Kalimantan, nggak sehijau Sumatera, nggak sehijau Jawa bagian barat. Ya, salah satu faktornya apa berarti? Kalau gue jelasin dari awal. Kenapa? Berarti kan tumbuhan nggak tumbuh kan di situ. Ya, itu faktor curah hujan. Gitu. Jadi kuncinya itu kalian harus tahu gitu, faktor iklim, klimatik. Kalau tinggi curah hujan harusnya pohonnya gede-gede. Banyak fauna pemakan rumput yang enggak juga gitu. Iklim tropis, iklim panas, enggak. Intinya faktor curah hujan. Gitu ya teman-teman. Yang penting tahu kuncinya gitu. Kalau ini agak hafalan ya. Gampang soal ini. Padang rumput yang luas diselingi pohon perdu disebut sabana. Ini tadi ada yang nanya, perbedaan sabana dengan stepa apa? Kalau sabana, itu padang rumput yang luas, tapi masih banyak pohon gede. Itu biasanya diselingi sama pohon-pohon spesies, pohon disebut pohon akasia namanya. Jadi pohon akasia itu karakteristiknya apa? Tudungnya atau atapnya itu lumayan luas, tapi bagian bawahnya itu jarang banget ada daun. Ini kayak gini nih. Ini pohon-pohon akasia. Disebut juga pohon perdu. Gue nggak tahu sih perdu itu maksudnya apa. Pohon perdu. Coba. Ya, intinya pohon-pohon perdu tuh pohon-pohon yang yang lumayan lebat lah gitu, kayak gini nih. Dibandingkan dengan rerumputan. Ya, kalau curah hujannya tinggi, ya berarti maka nanti bakalan hijau gitu kayak gini. Ini kan hijau banget, hijau gitu. Hijau. Kayak Kalimantan tuh hijau. Gitu teman-teman. Ya. Dekinya itu curah hujan. Kalau ini belum gua ajarin, lewat aja. Ini iklim Koppen. Ntar gue ajarin mungkin iklim Koppen secara spesifik. Gue sebenarnya pengen sih ngadain konsul gitu. Materi-materi yang sifatnya itu mikro gitu. Atau materi yang spesifik gitu. Bang, yang itu dong, temperatur. Nomor berapa tuh? Gue masih agak bingung tuh yang di temperatur. Oh, lu agak bingung temperatur. Gini deh. Temperatur atau suhu udara itu kan banyak faktor kan yang mempengaruhi. Yang pertama kayak kondisi lintang. Kayak wilayah lintang-lintang nih. Wilayah lintang-lintang kecil kayak Indonesia, 0 lintang utara, 0 lintang selatan gitu. Makanya disebut khatulistiwa. Itu dapat suhu yang panas, Dit.
dibandingkan dengan bumi belahan utara sama bumi belahan selatan. Kenapa wilayah-wilayah khatulistiwa seperti Indonesia ini banyak dapat sinar? Itu karena dia itu posisinya tegak lurus sama matahari. Tapi kalau yang di utara sama di selatan, dia agak miring gitu. Makanya kayak misalkan lu nyalain senter deh. Ketika lu nyalain senter, maka wilayah yang bagian paling terang itu pasti bagian tengah cahaya senternya. Semakin ke ujung, itu semakin redup gitu. Itu kurang lebih kayak gitu gambaran radiasi matahari terhadap bumi. Maka ya wilayah yang paling banyak dapat sinar matahari itu wilayah tropis atau wilayah khatulistiwa yang ada di tengah. Jadi kalau ini bumi nih, posisi ini di tengah nih. Nah, gitu. Nah, di mana faktor temperatur itu nantinya bakal mempengaruhi kondisi curah hujan. Kenapa bisa gitu? Karena bentar, gua ke sini dulu. Kenapa temperatur itu mempengaruhi curah hujan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa? Kenapa suhu udara itu bisa mempengaruhi curah hujan? Ya, kalian mesti ingat dalam siklus hidrologi, dalam siklus hidrosfer, ya, untuk menghasilkan hujan, maka yang pertama itu butuh evaporasi atau penguapan. Jadi wilayah-wilayah yang yang panas, yang hangat, maka tingkat penguapannya tinggi gitu. Makanya wilayah-wilayah yang di daerah khatulistiwa, bentar ya, ada notif nih, ganggu. Ya, wilayah-wilayah yang hangat itu penguapannya tinggi, curah hujannya tinggi gitu. Makanya wilayah-wilayah khatulistiwa sangat mendukung adanya pertumbuhan makhluk hidup. Nah, tapi ingat harus ditekenin gitu. Itu selain dipengaruhi sama kondisi iklim, harus dipengaruhi sama kondisi geografis. Sama kayak misalkan gini, Indonesia itu salah satu wilayah yang secara geografis kepulauan. Artinya selain dia panas, dia juga banyak air. Nah, di mana air itu mendukung proses penguapan. Tapi kalau misalkan nih, wilayah Afrika, dia panas. Dia ada di sekitar khatulistiwa juga lah bisa dibilang. Tapi dia itu wilayahnya itu dataran, benua. Artinya apa? Ketika dia bukan kepulauan atau nggak banyak air. Akhirnya dia kering gitu. Akhirnya dia air yang teruapkan itu sedikit. Kenapa? Karena ya penguapan butuh air. Ya buat jadi hujan butuh air juga. Makanya kalau kita lihat misalnya nih di Jepang deh, Jepang. Kenapa Jepang itu masih lumayan lebat gitu hutan-hutannya? Karena dia salah satunya sinar mataharinya lumayan banyak, curah hujannya juga lumayan banyak. Dari mana taunya, Kak? Ya karena dia wilayah sekitarnya kepulauan gitu. Jadi walaupun agak-agak dingin tapi dia masih tetap ada penguapan. Beda sama Cina nih. Gurun Gobi namanya. Dia udah panas tapi isinya batu doang gitu. Maka yang nggak ada penguapan. Gitu. Atau enggak misalkan kita ke Inggris nih. Walaupun dia secara suhu relatif dingin ya, tapi kan di masa-masa tertentu dia bakalan musim panas kan. Ketika musim panas ya penguapan di wilayah sini juga lumayan tinggi gitu. Di sekitaran kepulauan ya United Kingdom ini. Makanya Inggris itu lumayan masih cenderung masih ada curah hujan walaupun dia dingin. Jadi ingat dua faktor itu. Yang pertama panas atau temperatur, yang kedua harus ada air. Kalau nggak ada air ya nggak bakalan ada penguapan. Gitu. Kalau stepa macem-macem nih. Gue kasih tahu nih. Jangan menggeneralisir. Misalkan Afrika itu stepa, Kak. Afrika itu gurun doang, Kak, gitu. Afrika itu misalkan tropis, Kak. Nggak bisa kayak gitu. Afrika itu kan luas nih. Afrika itu ya dia salah satu benua yang luas banget gitu. Daratan yang luas banget. Maka ya setiap wilayahnya itu punya karakteristik yang macam-macam juga. Kalau misalkan kita ke wilayah Afrika Tengah, maka dia tropis. Kenapa? Karena ya yang pertama dia panas dan juga ya di sekelilingnya masih ada air tuh, masih ada Danau Victoria, Danau Albert. Pokoknya masih mendukung proses curah hujan lah gitu. Tapi kalau kita geser dikit nih ke utara, ke sini deh nih. Jadi ini gue batasin ya, ini misalkan
ini tadi apa tadi gue bilang? Ini tuh hujan tropis nih, bagian bawah sini. Nah, tapi di bagian sini nih, kalau kalian lihat nih, beda gak warna hijaunya sama yang di bawah? Beda gak? Beda. Warna hijau di sini itu lebih pudar. Menandakan apa? Menandakan pohonnya itu relatif lebih sedikit dan didominasi sama padang rumput. Makanya ya bentang alamnya berbeda dengan Afrika Tengah. Maka di sini udah mulai ada stepa. Artinya apa? Curah hujannya udah mulai rendah. Stepa dan sabana. Gitu ya teman-teman. Ya, bentar. Gue bersihin dulu gambar. Gitu. Ketika kita bergerak lagi ke atas Afrika nih. Wah, tiba-tiba coklat, Kak. Tiba-tiba terang gitu. Ya, ini udah masuk ke gurun. Jadi Afrika tuh luas. Dan dia itu punya bentang alam tumbuhan yang beragam. Mulai dari tropis ada, sabana stepa ada, gurun ada, gitu. Macam-macam gitu. Dan faktor yang mempengaruhinya juga macam-macam. Gitu. Jadi nggak bisa sabana doang, stepa doang, atau apa doang. Tapi kalau kita ngomongin wilayah secara spesifik ya, misalkan wilayah Indonesia gitu misalkan. Kayak Pulau Sumba, ya Pulau Sumba ini ya iklimnya stepa. Tapi kalau Nusa Tenggara secara keseluruhan nggak bisa dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena masih banyak juga nih yang hijau. Gitu. Pokoknya gitulah. Intinya kayak Indonesia gitu. Indonesia curah hujannya tinggi, iklim tropis. Tapi pada dasarnya nggak semua wilayah di Indonesia itu tropis basah gitu. Ada juga tropis kering kayak Nusa Tenggara yang curah hujannya rendah. Makanya banyaknya rumput di sana gitu. Bahkan jangankan kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin Jabodetabek deh. Jakarta, Bogor, Depok, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu aja curah hujannya beda-beda kan. Antara Bogor yang dataran tinggi, dia agak tinggi curah hujannya karena hujan orografis. Kita bergerak turun ke Depok. Depok nih udah mulai kering nih, udah mulai hangat, curah hujannya udah mulai rendah. Kita bergerak lagi ke Jakarta, ya sama juga, kering juga. Kita bergerak lagi ke Bekasi, nggak setinggi curah hujan di Bogor. Itu kita ngomongin secara sempit itu aja bisa berbeda-beda kan kondisi intensitas curah hujan. Itu yang disebut dengan cuaca dan iklim. Gitu. Ya gitu, Dit. Panjang ya. Bentar, Bang. Terus yang AF itu apa sih, Bang, maksudnya? Kan Kalau ada kalau AF ini, dia sebenarnya salah satu klasifikasi iklim. Namanya iklim Köppen. Dia iklim Köppen itu dia namain iklimnya pakai huruf. A ini buat tropis, B ini buat yang kering sama padang rumput stepa gitu. C ini buat iklim yang sedang, jadi dia punya 4 musim lah gitu. C sama B itu tadi kering. Ada lagi D itu dingin. Ada lagi E itu benar-benar dingin banget, kutub utara banget lah gitu, kutub utara, kutub selatan itu E. Jadi A itu paling apa namanya? Ya, hujan tropis, B sampai ke E. Nah, ini gue jelasin nih. AF tuh A-nya tropis, F-nya itu maksudnya forest. Jadi dia itu iklim hutan hujan tropis yang paling basah, yang paling banyak curah hujan. Ini ada BS kemudian. BS ini kering, B itu kering, ingat, tapi dia ada stepanya atau padang rumputnya, disebut BS. Beda dengan BW. BW ini itu W-nya itu kering benar-benar kering. Makanya iklim BW ini iklim gurun namanya. Kalau S ini dia kering tapi masih ada padang rumput. Ada lagi iklim C. Sama dia wilayah-wilayah yang apa namanya? Yang 4 musim, yang sedang tapi dia kering. Ada lagi CF, dia wilayah iklim sedang tapi dia masih ada pohonnya. Jadi hurufnya itu punya makna gitu. F itu artinya forest, S itu sabana atau stepa. Kalau W gue agak lupa. W itu pakai bahasa apa ya? Dia maknanya kering pokoknya W itu. Jadi kalau ada belakang W kecil itu kering artinya. Ada lagi M. Misalkan AM. M itu artinya monsoon. Jadi dipengaruhi sama iklim musim. Macam-macam. Itu mungkin bisa apa namanya? Ya kemungkinan keluarnya sedikit gitu. Dan terlalu hafalan materi ini.
Kalau nggak benar-benar dipahami, itu bakalan jadi hafalan ke kalian gitu. Tapi jangan dihafalin karena bisa dibilang materi ini jarang banget keluar gitu. Gitu deh pokoknya. Lu coba cari aja deh iklim Köppen namanya. Nah Kak, itu. iklim Köppen apa open sih, Kak? Open pakai K. Nih, tropis, kering, sedang, dingin, kutub. Ya, gitu. Ntar gue cari dulu coba apa materinya ada apa enggak. Kalau yang mau PC aja gitu. Ntar gue cari dulu tapi. Ya mungkin itu kali apa namanya materi terkait apa namanya persebaran flora fauna gitu. Mungkin minggu depan gue bakal bahas secara spesifik flora fauna di Indonesia di tiap Kak, bagiannya. iklim Köppen kan? Open pakai K, Köppen, Köppen kan? Koppen ya benar. Dia terdiri dari 5 iklim kan? 5 iklim, iklim A, iklim B, iklim Ada C. iklim kering, sama iklim sedang, sama iklim kutub, Ya, iklim khatulistiwa. ya. Yang sedang itu terbagi lagi menjadi 2. Ya, banyak. Yang sedang itu banyak sebenarnya, ada CW, ada CF, ada CWS, CFS. Dan gue juga nggak hafal kayak gitu. Kak, tapi nanti dijelasin Kak ya. Iya, ntar itu gue jelasin. Kalau ditanya hafal, gue nggak hafal itu. Gitu. Tapi yang paling sering keluar, jujur ya, kalau iklim Köppen paling sering keluar itu pasti kalau nggak A, B. Kalau A itu biasanya ngomongin iklim Indonesia ya. Karena kan biasanya kalau soal SIMAK itu geografinya banyak ngomongin studi kasusnya wilayah Indonesia gitu. Itu salah satu ciri khas geografi SIMAK. Kayak misalkan ngomongin Nusa Tenggara lah, ngomongin pegunungan di Sumatera Barat lah, ngomongin apa misalkan ya kondisi perairan, kondisi wilayah ini kenapa bisa kering gitu. Ternyata wilayah Kars. Itu jadi kalau soal SIMAK itu lebih banyak ngomongin geografi keindonesiaan. Topografi di Indonesia juga dibahas nggak, Kak? Topografi dibahas. Kayak misalkan kenapa apa namanya wilayah ini bentang alamnya demikian. Itu topografi. Macam-macam pokoknya. Itu teman-teman. Seru sih kayaknya bahas soal SIMAK, bahas soal geografi SIMAK. Yang menurut gue lumayan susah banget sih soal SIMAK tuh geografinya. Studi kasus banget. Gitu. Ada yang mau nanya? Kalau pas UTBK keluar tuh iklim-iklim. Ya, karena kan udah nggak ada TKA kan sekarang. Ya, aduh minum dulu dah. Ya Allah, apa ya? Sumpah kok beda banget. Bang, cara hafalin macam-macam iklim yang AF, BM gimana? Kalau cara ngafalin, gue sendiri juga nggak hafal gitu, karena emang iklimnya banyak. Dan karena emang gue nggak pernah ada niatan buat ngapalin. Karena kalau ngapalin pada dasarnya, apa namanya, ya bakalan lupa. Tapi kalau misalkan lu inget konsep dasarnya, bahwa iklim A itu iklim yang tropis basah, tropis, iklim B itu tropis yang ada khatulistiwa, ya iklim B itu iklim kering, biasanya ada di gurun. Iklim C itu wilayah sedang, biasanya punya ada 4 musim. Kemudian ada iklim D. Iklim D itu iklim yang lumayan dingin. Baru ada iklim E. E itu kutub gitu. Gue nggak pernah ngapalin materi itu. Gitu. Karena emang banyak banget. Bahkan bisa pecahannya ya bisa ada 20 kategori. 20 kategori. Karena yang A itu aja kan terbagi jadi 3 kan. AM, AF, AW. Yang B terbagi jadi banyak lagi, nanti ada 2, ada 4 gitu. Ada C lebih banyak juga. Pokoknya nggak usah dihafalin lah, bener. Masalahnya kemungkinan materi keluarnya juga menurut gua rendah dan emang banyak juga. Jadi bakalan nyusahin diri sendiri kalau ngapalin. Karena dia dijelasin secara detail kan. Yang Iya, detail itu mungkin bahkan materi-materi perkuliahan geografi secara iklim Köppen. Bahkan kan ada hitungannya kayak gini kan kalau lu lihat nih. Kalau lu cari iklim Köppen. Bahkan buat tahu kondisi iklim tuh dia curah hujannya berapa,
dia masuk ke kategori apa, AFK, AM, AW. Ini masuk kategorinya udah mata kuliah mahasiswa, pelajaran iklim gini. Kayak gini tuh, waduh. Nah, kalau ini klasifikasi iklim Junghun namanya. Ya gitu deh. Sokap tuh. Kalau misalkan namanya yang perubahan suhu, kalau naik atau turun dia 0,6 itu tuh masuk nggak sih buat di sini? Kenapa? Kurang kedengeran? Yang itu loh Kak, yang apa sih, perubahan suhu sebesar 0,6 atau berapa Oh, gitu. itu namanya gradien termal. Itu nggak keluar kayaknya. Gue nggak pernah nemuin soal kayak gitu. Soal gradien suhu kan, jadi di ketinggian sekian. Tapi kalau di ujian mandiri kayaknya kemungkinan keluar sih. Walaupun kemungkinannya juga kecil banget. Soalnya gue pernah ngeliat soal, misalkan lu ada di ketinggian sekian, terus suhunya sekian. Ketika lu turun 100 berapa, misalkan 600 meter lu turun, itu suhunya jadi berapa gitu kan. Itu apa namanya? Itu namanya materi gradien suhu atau gradien termal. Ininya geografi tuh hitungannya gampang nih. Gua mau nge-framing kalau masalah hitungan ya geografi itu gampang. Kalau nggak ditambah, dikurang. Mentok-mentok dibagi lah atau nggak dikali. Tapi lebih banyak ditambah dikurang doang gitu. Kayak migrasi, terus pertumbuhan penduduk, itu paling tambah kurang. Gitu teman-teman. Ya ini udah mulai dikit ya, udah mulai 77 nih, udah pada lift nih. Ya mungkin itu aja materi geografi hari ini. Makasih buat semua yang udah datang di kelas geografi. Ya, buat di akhir gue pengen ini dong, pengen foto bareng dong. Kak Iben. Ya, pengen foto bareng dong, on cam gitu. Udah lama cok gue nggak foto bareng kalian. Tuh, ayo dong. Ayo Dit, on cam Dit. Kavin ayo on cam. Manchester is red, bener. MU lagi tren menang nih berturut-turut lebih dari 10 kali. Oke, semoga konsisten. Ayo dong, Ariel fotonya udah Maguire nih. Ya pakai kerudung dulu yang mau pakai kerudung. Oh nih Adit mana nih? Adit malu-malu nih Adit. Muka gue lagi kurang, ya gitulah Kak. Lagi muka bantal. Yang sabar Adit, ntar gue kirimin stiker Kak Iksan. Apa namanya? Hidup memang penuh rintangan. Bentar, Kak Iksan mau ikut foto nih. Mungkin ada yang kangen Pak Ade nih. Ya. Bentar, gue nge-search dulu. Ayo. Ini Kak Iksan emang biang penyakit nih. Ayo, siapa lagi? Ya, 1, 2, 3. Masukkan tuh malah. Satu lagi nih. 1, 2, 3. Ya. Dah. Makasih semuanya. Kapan lagi foto-foto sama gue ya? Ntar foto-foto lagi kalau kalian udah keterima di PTN. Siapa tahu kan ada kunjungan dari kita gitu. Ntar kita mau ke ITB niatnya, mau ketemu murid-murid. Mau ke UI, mau ke UGM. Pengen ke Sumatera juga. USU Kak, ke Unpad. Ya, USU, Unpad. Pengen tahu apa namanya? Unhad, maksudnya Siliwangi. Jauh ya. Mungkin ke Uncen kali ya, kalau ada murid yang keterima di Uncen, kita ke Uncen. Adit, Uncen, Dit. Enggak Kak, makasih. Gue menolak itu. Lu kan putra daerah, Dit. Aduh, enggak deh. Ya, mungkin itu aja.